Saya hormati rekan-rekan saya, anggota KPU Kota Medan, Bapak Pandapotan Tamba, Bapak Herdensi, Bapak Edi Suartono, dan sekretaris baru kami yang baru hari Jumat kemarin tanggal 17 Februari dilantik di KPU Provinsi Sumatera Utara menggantikan Bapak Haji Maskuri Siregar. Dan satu lagi rekan kami yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini yaitu Bapak Agus Ramadhani Damanik karena ada mengantar orang tua berobat. Jadi kirim salam untuk Bapak Ibu semuanya. Dan yang saya hormati ketua, sekretaris dan seluruh pengurus, jajaran pengurus Karang Taruna Kota Medan beserta ketua-ketua yang di tingkat kecamatan Karang Taruna se-Kota Medan serta Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Sebagaimana kami terima surat dari Karang Taruna Kota Medan bahwa maksud tujuan Bapak Ibu datang ke KPU Kota Medan adalah dalam rangka beraudiensi, bersilaturahmi dengan adanya rumah pintar pemilu yang ada di KPU Kota Medan. Jadi kami ucapkan selamat datang di rumah pintar pemilu. Inilah dia rumah pintar pemilu yang ada di lantai 2 kantor KPU Kota Medan. Walau secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan rumah pintar pemilu itu adalah mulai kita masuk di kantor KPU itu sudah bagian dari rumah pintar pemilu. Rangka memanfaatkan ruang yang ada di kantor KPU masing-masing satuan kerjanya mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman tentang kepemiluan dan demokrasi secara umum. Dan rumah pintar pemilu KPU Kota Medan ini sudah ada, kita waktu itu jadi pilot project untuk yang pertama sekali, ada 18 kabupaten kota dan provinsi yang menjadi pilot project pada tahun 2015 yang lalu bersamaan dengan kita pelaksanaan Pilkada Wali Kota 2015 yang lalu. Dan rumah pintar pemilu ini telah diresmikan, di-launching pada bulan Oktober 2016 yang lalu oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Medan. Dan disinilah Bapak Ibu bisa lihat nanti beberapa ruangan-ruangan yang ada di rumah pintar pemilu yang di sini disebut dengan namanya ruang diskusi sekaligus juga dengan ruang audiovisual. Jadi memang rumah pintar pemilu itu idealnya itu ada 4 ruang secara konsep yang diberikan, yaitu pertama ada ruang audiovisual, kemudian ada ruang diskusi, ketiga ada ruang peraga, dan keempat ada ruang simulasi dan ruang perpustakaan. Nah, karena kantor kita ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu banyak ruang yang bisa dimanfaatkan, maka kami memanfaatkan ruang pertemuan kami di sini. Jadi 4 berfungsi menjadi 1, 1 berfungsi menjadi 4. Ya, disinilah ruang simulasi yang bisa Bapak Ibu nanti lihat di belakang Bapak Ibu. Kemudian di sini juga nanti ada ruang perpustakaannya. Di sini juga kita berdiskusi dan di sini juga nanti ada ruang audiovisual, yang mana ruang audiovisual itu adalah ruang untuk kita memutar film dokumenter tentang kepemiluan, tentang sejarah-sejarah pemilu, tentang proses kepemiluan dari waktu ke waktu sampai juga dengan bagaimana kita melaksanakan pemilu maupun pemilihan di tiap-tiap kalau kita di tingkat Kota Medan khususnya. Nah, Bapak Ibu, kami juga di sini bukan hanya untuk menerima kunjungan saja, gitu, tapi kami juga terbuka bagi Bapak Ibu semuanya untuk datang ke rumah pintar. Kita kita sharing informasi, kita berdiskusi terkait hal-hal tentang kepemiluan, sistem pemilu, kemudian tentang tata cara pelaksanaan pemilihan, bagaimana, kemudian juga tentang demokrasi secara umum tentunya di rumah pintar pemilu. Jadi di sini bukan saja kita hanya monoton berdiskusi, tetapi kita juga nanti saling dialog juga, karena intinya kita di sini sama-sama belajar. Kalau kami bisa sharing kepada Bapak Ibu terkait tentang bagaimana sistem kepemiluan saat ini
karena memang kami penyelenggara yang baru gitu ya, maksudnya dengan sistem pemilu yang mulai dari tahun 2004 kita melaksanakan pemilihan umum secara langsung, walaupun sebenarnya tahun 99 kita juga sudah memilih secara langsung, tetapi tahun 2004 itulah kita baru betul-betul melaksanakan pemilihan umum juga pemilihan kepala daerah yang secara langsung, ya kan. Nah, nanti beberapa hal baik itu tentang kepemiluan, tentang rumah pintar pemilu, bagaimana demokrasi kita bisa kita diskusi di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita di sini saling berbagi ilmu di rumah pintar pemilu. Dan kenapa ini dikatakan rumah pintar pemilu? Karena memang konsepnya adalah untuk lebih mendekatkan juga, lebih memasyarakatkan juga bagaimana supaya bekerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk tentunya dengan pihak-pihak baik itu akademisi, kemudian tokoh-tokoh pemuda yang tentu saja yang ada di Karang Taruna Kota Medan ini. Dan juga harapan kami dengan kerjasama ini, apa yang kemarin menjadi kendala bagi kami, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bagaimana Kota Medan ini dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilihan wali kota, itu kita selalu saja terkendala dengan masalah partisipasi pemilih, ya. Di mana tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan itu selalu saja mengalami tren yang menurun, tidak trennya naik gitu kan. Jadi dengan adanya rumah pintar pemilu, dengan adanya nanti kerjasama kita, apa yang bisa kita kerjasamakan baik antara KPU Kota Medan dengan Karang Taruna Kota Medan, itu akan membantu dalam rangka mensosialisasikan, kemudian meningkatkan partisipasi pemilih, tentu saja harapan ke depannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan, ya. Mohon maaf apakah ala kadarnya hidangannya, semoga berkenan Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan yang lalu dalam temu karya yang diistilahkan kalau organisasi lain dengan musda, kalau kami dengan temu karya. Ini pertemuan ini Bu menindaklanjuti pertemuan kita yang terdahulu ya di Madani. Jadi kami pikir kami sangat tertarik itu, walaupun pada saat itu kami peserta. Hari ini kami sangat tertarik kerjasama dengan KPU, apalagi sekarang keberadaan kami pengurus Karang Taruna itu sudah ada di 151 kelurahan di Kota Medan dan di 21 kecamatan. Tentunya dengan keberadaan kami itu kami berharap ada peran kami dalam membantu KPU, terkhusus mengenai sosialisasi tentang pentingnya memilih dalam sebuah pemilihan, apakah pilkada, pileg dan lain sebagainya. Tentunya kerjasama ini diawali dengan keinginan tahu kami terhadap bagaimana proses pemilu yang benar itu, yang jujur itu. Itulah bahan kami nanti menyampaikan kepada kawan-kawan di tingkat kelurahan untuk mensosialisasikan. Apalagi 2018 kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan gubernur. Ibu Ketua KPU, perlu kami sampaikan bahwa sekarang ini pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan itu ada 80% diantaranya itu pernah menjadi PPS dan PPK sampai saat sekarang ini. Bahkan sampai tingkat lingkungan juga dipercaya untuk duduk di KPPS. Tentunya itu modal kami bagaimana terus berperan aktif dalam membantu KPU untuk mensosialisasikan pemilihan ini. Kami pikir itu Bu, kemudian kerjasama yang lebih tetap kami harapkan, karena kami adalah orang-orang yang biasa terjun ke masyarakat, terkhusus di bidang kesejahteraan sosial, kemudian pengembangan generasi muda. Hari ini kalau Ibu percaya, kami juga akan siap menjadi tenaga sosialisasi untuk tentang pemilu. Kami pikir dari kami itu dulu,
sementara nanti mungkin akan ada disambung kawan-kawan yang luar biasa, mungkin sebagian besar ini PPK ini yang di kecamatan ini dan PPS, mungkin mereka lebih paham tentang keadaan atau kondisi di lapangan tentang pemilu itu. Menerima teman-teman ini datang ke meminta pemilu dan suratnya sudah kami terima beberapa bulan dengan tujuan audiensi. Ini sesuatu yang kemudian tidak serta-merta, tetapi sebuah rangkaian panjang ya dari proses-proses sebelumnya sudah dijelaskan oleh ketua, dan pengurusan terpilih sekarang ini kami ucapkan selamat ya. Jadi mengawali perbincangan kita pagi hari ini tentang meminta pemilu, kepentingan kita sama adalah bagaimana kemudian pemahaman kita tentang pemilu atau demokrasi di Kota Medan pada hari ini yang baru saja kita usai melaksanakan pilkada ya, bisa terbangun pemahaman bersama tentang arti penting kita hadir di TPS-TPS itu. Bahkan kemudian prestasi Medan yang terus selama 10 tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak partisipasi terus rendah ya, dan paling ekstrim kemarin 25,38%. Ini sebuah fakta yang tidak terbantahkan kan kita. Nah, di 2015 kemarin ketika kita sedang intensnya melakukan sosialisasi tentang pemilihan kota, kita juga dipercaya untuk melaksanakan pilot project namanya Mapindah Pemilu oleh KBRI. Jadi ada 19 provinsi kabupaten kota termasuk kita, Sumatera Utara, Medan, dan Labuan Batu Utara pada tahun 2015 dipercaya untuk melaksanakan program Mapindah Pemilu. Kenapa Medan dipilih? Karena prestasinya yang sangat, partisipasi yang rendah tadi. Kemudian Labura dipilih karena tertinggi pada pesta sebelumnya. Nah, provinsi kita. Nah, sejak itu kita kemudian menjalankan namanya program Mapindah Pemilu meskipun tidak ada pemilihan. Nah, apa rumah pintar pemilu nanti mungkin sedikit bisa dibantu nanti bisa dilihat dia dalam slide kita tentang apa itu rumah pintar pemilu dan kenapa rumah pintar pemilu itu diadakan, sehingga pilihan meletakkan pilot project rumah pintar pemilu di Kota Medan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita, atau katakanlah menjadi sebuah tantangan, sekaligus kita butuh jawaban untuk itu. Oleh karena itu, dengan segala cara, dengan keterbatasan anggaran yang ada juga, kita memaksimalkan keberadaan atau kehadiran pintar pemilu dengan memaksimalkan ruang yang ada. Jadi konsepnya adalah idealnya konsentrasi rumah pintar pemilu Kota Medan memang ada di ruang yang sekarang Bapak dan Ibu berada. Tetapi sebenarnya ini harus dibelah 4. Ada ruang-ruang khusus yang memang itu ada ruang diskusi namanya, ada ruang simulasi, kemudian ruang audiovisual, dan ruang display. Nah, karena keterbatasan ruang, kita akhirnya memaksimalkan. Kita mengundang pihak yang bisa mendesain rumah pintar pemilu kita seperti yang sekarang ini. Semangatnya adalah bagaimana kemudian informasi kepemiluan bisa tersampaikan di rumah pintar pemilu Kota Medan, yang itu tergabung juga di sekretariat kita. Nah, hingga hari ini sejak 2015, 2016 sampai 2017 ini kita intensif mensoundingkan, menginformasikan tentang kehadiran pintar pemilu. Nah, pada hari ini kita sangat berbesar hati teman-teman Karang Taruna kemudian bisa terpanggil kemari. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga sudah mengundang para pihak stakeholder terkait, dari mulai anak-anak sekolah, kemudian kelompok-kelompok disabilitas, multisektor ya, termasuk perguruan tinggi dan sebagainya. Bahkan kemudian ini terus bergulir ke depan untuk memastikan pencerdasan demokrasi tentang kehadiran rumah pintar pemilu itu bisa disampaikan ke semua pelosok. Oleh karena itu, ketika kita tidak ada lagi katakanlah anggota-anggota atau katakanlah yang selama ini ada teman-teman PPK yang sifatnya ad hoc, tapi karena ketiadaan kita sampai ke bawah, kita perlu memandang perlu untuk bekerjasama dengan partai, termasuk misalnya teman-teman Karang Taruna yang kita tahu punya anggota di semua lini ya, sampai secara struktural tadi sebagaimana tadi ketua. Oleh karena itu, kita juga sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk dengan PPU, bahkan kemudian memastikan bisa terintegrasi kegiatan-kegiatan kita ini, memastikan bahwasanya RPP ini tidak asing
tidak malah seperti di Menara Gading, begitu ya, bisa dikenal. Nah, intinya kami juga ingin memastikan keberadaan atau kehadiran Rumah Pintar Pemilu Kota Medan tidak malah sesuatu yang asing begitu, tetapi memang bisa menjadi tempat kunjungan anak-anak sekolah. Bahkan kemudian siapa saja lah kita welcome, dibuka setiap hari dari jam 8 sampai jam 4. Mana nih? Biar nanti ditempel sampai yang belakang. Tadi mana ya? Mari. Dedi. Cuk. Ini kerennya. Kan metanya harus tanda. Iya sebenarnya ya. Ini mah tanggal ya Pak? Metanya harus tentang virtual. Ditempel sama pulpennya. Iya. Main sih kok nggak di situ, jadi mau dipoto. Biar aja kita kan apa penjaga gawang. Nampak kerjasama dia. Pak Ketua kok nggak nampak? Nampak kerjasama. Dalam memang hancur-hancur lah. Oke, makasih. Ya, ada yang hijau, ada yang apa, Pak? Ada yang hijau. Batu banyak, tapi resminya ini. Yang ini apa? EDC. Jadi khusus luar kayaknya, khusus luar ya, tugas luar. Ada juga ini pemberian dari Sumut yang ini. Tapi seragam apanya yang ini ya? Lengkap dengan nama. Nah, ini kan kayak orang kantoran aja Pak. Ya, Itu bersama. besok kami baru diterima Pak Wali. Ya, hari Kamis. Tadi udah konfirmasi sama Bang Samsul. Dan nanti? Belum.